Namaku Fikri, seorang prajurit muda berusia 27 tahun. Sejak kecil aku bercita-cita menjadi tentara, karena hanya itu yang kupikir bisa membebaskan keluargaku dari kemiskinan. Tapi, aku tak pernah membayangkan bahwa namaku akan dikenal publik, bukan karena keberanianku, bukan karena pengabdian pada negara, tapi karena aku menikahi seorang nenek tua berusia 72 tahun. Ya, kau tak salah dengar. Aku menikahi seorang nenek. Dan aku viral karenanya. Foto-foto pernikahan kami tersebar di media sosial seperti ledakan granat di medan tempur. Orang-orang mengcapture wajahku yang tegang berdiri di samping sosok wanita sepuh dengan keriput dan tongkat. Judul-judul media online tanpa malu-malu menertawakanku. Tentara ganteng kawin nenek kaya raya. Prajurit muda nikahi janda usia 52 tahun. Demi apa? Netizen lebih sadis dari komandan latihan militermu. Komentar-komentar mereka menusuk lebih dalam daripada belati. Pasti ngejar warisan, dasar matre, malu-maluin korp, pejantan sewaan, kawin kontrak, pasti. 1-2 akun membelaku, tapi mereka segera tenggelam dalam lautan cemooh dan hujatan. Tak ada yang peduli mengapa aku melakukannya. Tak ada yang ingin tahu bagaimana perasaanku. Mereka hanya haus hiburan. Aku jadi bahan tertawaan nasional. Padahal kenyataannya tak sepicik itu. Pernikahan kami bukan tentang nafsu, bukan pula tentang harta, tidak juga tentang perjanjian rahasia yang penuh keserakahan. Tidak. Pernikahan itu adalah tentang keputusasaan, tentang pengorbanan, dan tentang pilihan yang terlalu berat untuk dijelaskan kepada dunia. Aku ingat hari itu, malam pertama setelah kami menikah. Aku duduk di beranda rumah peninggalan suaminya yang telah lama meninggal. Bu Sumarni duduk di dalam, membacakan zikir dengan suara pelan. Tak ada pelukan, tak ada kecanggungan yang biasanya terjadi antara sepasang pengantin baru. Yang ada hanya keheningan. Sebuah pernikahan tanpa gairah, tanpa pesta, tanpa pelukan hangat. Dan di tengah malam sunyi itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku gila? Tapi jawabannya tak semudah itu. Karena saat aku memutuskan menerima lamaran Bu Sumarni, wanita yang usianya hampir 3 kali lipat dariku, aku sedang berada di jurang antara keputusasaan dan pengorbanan. Pilihannya cuma 2, harga diri atau menyelamatkan keluargaku. Sekarang, semua orang sudah menilai. Mereka sudah memvonis aku sebagai tentara mata duitan. Mereka mengira aku menggadaikan kehormatan hanya demi kekayaan. Padahal, kalau mereka tahu kenyataannya, mungkin mereka tak akan sanggup berkata apa-apa. Tapi aku diam. Biarlah mulut mereka menari. Karena kisah ini belum selesai. Dan kalau kau mau tahu kebenarannya, duduklah. Dengarkan sampai akhir. Aku akan ceritakan segalanya. Dari awal. Tentang keluarga miskinku, tentang Bu Sumarni yang penuh rahasia, dan tentang kejutan nasib yang menantiku setelah menjadi suaminya. Cerita ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang lebih pahit dari luka perang. Sebelum semua mata menatapku dengan tatapan jijik, sebelum dunia maya menghakimiku sebagai lelaki mata duitan, aku adalah seseorang yang hanya ingin menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Namaku Fikri, prajurit aktif berpangkat rendah, bergaji pas-pasan, dan punya beban lebih berat dari ransel militerku. Ayahku terkena stroke ringan setahun lalu. Sejak itu, ia tidak bisa bekerja sebagai buruh bangunan. Ibuku sudah lama meninggal saat aku masih di pendidikan dasar militer. Adikku ada 3. Semua masih sekolah. Yang paling kecil baru duduk di bangku SMP dan sering menangis kelaparan karena tak punya uang saku. Aku adalah tulang punggung satu-satunya. Gaji tentara rendahan sepertiku hanya cukup untuk makan dan sedikit membantu keluarga. Tapi untuk biaya rumah sakit, obat ayahku, dan sekolah adik-adikku tidak cukup. Aku mulai berpikir untuk ambil kerja sampingan
tapi aturannya ketat. Aku nyaris putus asa, hingga takdir mempertemukanku dengan seseorang yang mengubah segalanya. Namanya Pak Leman, pensiunan tentara tua yang tinggal tidak jauh dari asramaku. Kami akrab karena beliau sering datang ke pos jaga, membawa kopi dan cerita-cerita masa lalu. Suatu malam, setelah mendengarku mengeluh soal kondisi keluargaku, ia berkata, "Pelan, kamu orang baik, Fik. Mungkin ini aneh, tapi ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Wanita, umurnya 52 tahun, janda, kaya raya, tapi kesepian." Aku mengernyit. "Maksud Bapak?" "Dia sedang mencari suami, bukan suami dalam arti penuh. Dia hanya ingin seseorang yang menemaninya di hari tua, menjaga namanya, dan membantunya mengurus warisan. Dia tidak mencari cinta. Dia mencari teman hidup yang bisa dipercaya." Aku nyaris tertawa. Aku? Menikahi wanita 52 tahun? Itu seperti menikahi ibuku sendiri. Tapi Pak Leman menatapku serius. Ia tahu betul keadaan ekonomiku. Ia tahu ayahku tidak bisa lagi berjalan. Ia tahu adik-adikku tinggal menghitung hari sebelum putus sekolah. Dan ia tahu aku kehabisan pilihan. Namanya Bu Sumarni. Kamu hanya perlu menemuinya. Kalau tidak cocok, tidak usah lanjut, kata Pak Leman, meletakkan kartu nama halus di tanganku. Seminggu kemudian, aku berdiri di depan rumah besar, bergaya kolonial, di ujung kota. Rumah itu sunyi, megah, tapi terasa sepi, seperti hati pemiliknya. Ketika aku bertemu Bu Sumarni untuk pertama kalinya, aku terdiam. Ia jauh dari bayanganku. Meski berusia 52 tahun, ia tidak terlihat seperti nenek. Ia masih cantik, rapi, dan karismatik. Tapi di balik senyumnya, ada kesepian yang dalam. Tatapan matanya kosong, seperti pernah kehilangan sesuatu yang tak bisa tergantikan. Kami bicara banyak malam itu, tentang hidup, tentang kehilangan, tentang kehormatan, dan luka masa lalu. "Aku tidak butuh cinta, Mas Fikri," katanya pelan. "Aku butuh seseorang yang bisa kutitipkan hartaku agar tidak jatuh ke tangan orang serakah. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku membangun lembaga sosial. Dan kupikir kamu cukup jujur untuk itu." Aku tak langsung menjawab. Hatiku masih berperang. Tapi ketika aku pulang malam itu dan menemukan ayahku menggigil tanpa selimut karena kami tak mampu membayar listrik, dan adik bungsuku tertidur di lantai dengan perut kosong, aku tahu jawabannya sudah jelas. Aku kembali ke rumah Bu Sumarni 3 hari kemudian, dan di sanalah semuanya dimulai. Pernikahan tanpa cinta. Pernikahan dengan wanita 25 tahun lebih tua dariku. Pernikahan yang disaksikan sedikit orang, tapi ditertawakan jutaan mata. Mereka bilang, aku gila. Tapi mereka tidak tahu, aku menikah bukan karena cinta, tapi karena rasa putus asa yang tak bisa lagi kutahan. 1 tahun. Itu waktu yang terasa cepat, tapi juga panjang. Sejak aku menikah dengan Bu Sumarni, wanita yang dulu dicibir sebagai nenek tua, hidupku berubah total. Dulu, aku prajurit biasa yang makan di kantin barak, tidur di ranjang keras, dan hidup dengan rutinitas kaku. Kini, aku bangun pagi dengan suara burung di taman belakang, teh melati hangat di meja, dan agenda rapat sosial setiap minggu. Tapi, bukan itu yang paling mengubahku. Yang benar-benar mengubahku adalah dia, Bu Sumarni. Awalnya, semua tentang kesepakatan. Dia memberiku kehidupan yang lebih layak, dan aku memberinya status yang ia butuhkan demi mempertahankan yayasannya dari kerabat-kerabat tamak yang menunggu dia jatuh. Tapi, di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang tak bisa kusebut sekadar formalitas. Dia mulai mengajakku berdiskusi, bukan tentang rumah atau belanja, tapi tentang masa depan anak-anak miskin di pelosok, tentang pendidikan gratis, dan tentang cita-cita yang bahkan aku sendiri belum berani punya.
Mas Fikri, aku tahu kamu bukan menikah karena cinta, tapi aku percaya kamu bisa jadi suami yang lebih dari sekadar simbol di surat nikah. Kalimat itu terus terngiang. Bahkan ketika aku duduk sendiri di depan laptop menyusun program bantuan beasiswa, aku bisa mendengar suaranya. Tegas, tapi hangat. Aku mulai merasa dihargai. Dan perasaan itu asing, karena seumur hidup aku selalu merasa tak cukup. Tak cukup pintar, tak cukup tampan, tak cukup kaya. Tapi Bu Sumarni memperlakukanku seperti seseorang yang berharga. Meski tetap ada jarak di antara kami, perlahan-lahan dia membuka pintu hatinya. Dia mulai cerita soal almarhum suaminya, seorang dosen teknik yang baik hati tapi lemah dalam urusan bisnis. Dia cerita bagaimana dulu ia ditinggal dalam kondisi terlilit utang, lalu membanting tulang sampai jadi pengusaha kecil-kecilan. Aku hidup terlalu lama dalam bayang-bayang lelaki. Kini aku ingin hidup dengan martabat sendiri, tapi aku juga butuh teman seperjalanan, bukan penonton. Dan aku mulai melihat, dalam dirinya ada luka, tapi juga ada semangat, ada trauma, tapi juga keberanian. Dan entah sejak kapan, aku tidak lagi melihatnya sebagai nenek. Aku melihatnya sebagai manusia yang luar biasa kuat. Tapi tentu, hidup kami tak luput dari masalah. Ada berita fitnah di media sosial. Ada ancaman dari kerabat jauhnya yang mencoba menuntut. Ada pula kawan lamaku yang datang hanya untuk tertawa dan bilang, "Fik, kamu hidup nyaman sekarang ya? Kawin sama ATM hidup." Tapi aku tidak marah. Aku hanya tersenyum, lalu bilang, "Dia bukan ATM. Dia satu-satunya orang yang melihat aku lebih dari pangkat dan seragam." Mereka terdiam. Suatu malam, saat hujan turun pelan, kami duduk di beranda seperti biasa. Bu Sumarni memandang keluar dengan pandangan kosong. "Kalau aku mati, apa kamu akan tetap tinggal di sini, Mas?" Aku terdiam. Pertanyaan itu menusukku tiba-tiba. Bukan karena aku takut kehilangannya, tapi karena aku tahu waktu kami mungkin tak akan lama lagi. "Saya akan tinggal, Bu, karena saya tahu hidup saya tak punya makna sebelum datang ke rumah ini." Dia menoleh, tersenyum tipis dan mengangguk. Matanya basah. Dan seperti firasat, beberapa minggu setelah itu, kesehatannya menurun. Bukan sakit keras, hanya tubuh yang mulai lemah karena usia dan pikiran. Tapi aku tahu, waktu kami hampir habis.